Udah mumet kayaknya 15 tahun saya berhutang dengan abang. Seakan saya itu disetting buat mereka itu kerja. Dari bangun tidur subuh sampai tengah malam mikirannya utang aja, jatuh tempo. Boro-boro mikiran anak pengennya apa, keluarga harmonis itu tidak ada. Bahkan menjadi tidak harmonis. Karena yang dipikirin saya itu jatuh tempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan berdiri, Bu. Saya Bu Asum dari Cianjur. Saya akan sedikit cerita pengalaman di TBE. Alhamdulillah Allah mempertemukan komunitas TBE ini. Allah memberi waktu dan kesempatan buat saya untuk lebih baik dan istiqomah. Wasilah dari TBE ini bisa merubah mindset dan pemikiran saya yang dulu mindsetnya kalau tidak berhutang dari mana. Sesuatu itu solusi buat kita. Ternyata setelah pembelajaran di TBE bukan solusi tapi kita diperdayakan. Banyak pengalaman buruk bagi saya ketika mengembangkan usaha dengan hutang. Saya sangat tertampar ketika ikut di TBE. Kesalahan-kesalahan menjalankan saya dengan hutang, terutama saya diuji dengan keluarga, anak, bisnis yang sangat dahsyat yang terhinakan bagi saya. Di TBE ini mungkin saya banyak tertampar, ya Allah. Ketika saya dapat ilmu di TBE, kesalahan saya, semua ujian saya, semua teguran yang dari Allah, ternyata bukan salah anak, salah saudara, padahal salah saya yang menafkahi mereka itu katanya dari hasil riba. Saya berhutang dengan bank 15 tahun hingga baru sadar di 2020 bahwa dulu riba itu seakan hal yang biasa. Riba itu pikir saya yang utang rentenir gitu ya. Ternyata setelah belajar di TBE tidak hanya rentenir, banyak hal riba yang kita jalankan sehari-hari. Alhamdulillah di TBE ini pemikiran saya bisa merubah pemikiran mindset saya yang dulu solusi dengan hutang dengan segalanya itu bukan merasa solusi. Alhamdulillah dulu anak saya sampai ditegornya segala sesuatu tidak sesuai harapan yang endingnya tidak indah ya. Ketika menjalankan usaha dengan hutang itu ujung-ujungnya tidak indah. Anak tidak sesuai harapan, saudara menjauh, bisnis jatuh bangun. Bahkan saya dikasih jabatan sama saudara, sayalah kakak yang paling jahat sedunia. Dibilang saya itu sukses ya, sukses menjadi pengusaha. Saya selama berusaha sebagai wanita dulu merasa mengejar usaha tidak dengan syariat Islam, apapun caranya saya kejar. Hingga saya tidak menjadi istri yang taat, anak yang berbakti, ibu yang selalu mendidik anak-anaknya di rumah, tidak menjadi di masyarakat juga. Saya hanya menjadi wanita yang mengejar dunia yang tidak sesuai dengan syariat. Yang akhirnya endingnya tidak indah. Saya seakan hina sehina-hinanya. Yang akhirnya wasilahnya saya diperkenalkan teman saya yang dari Sukabumi untuk MTR ini. Saya selaku pengusaha kalau bercerita di luaran sana ingin gimana sih cara melunasi hutang dengan pokok aja gitu ya dulu. Udah mumet kayaknya 15 tahun saya berhutang dengan riba dengan abang. Seakan saya itu disetting buat mereka itu kerja. Dari bangun tidur subuh sampai tengah malam mikirannya utang aja, jatuh tempo. Boro-boro mikiran anak pengennya apa, keluarga harmonis itu tidak ada. Bahkan menjadi tidak harmonis. Karena yang dipikirin saya itu jatuh tempo. Yang akhirnya alhamdulillah saya dipertemukan TBE ini bisa merubah pemikiran saya. Ternyata semua itu bukan salah mereka apa yang saya timpakan itu. Makanya teman-teman, sahabat ahli surga, saya tidak ingin hanya di sini, mudah-mudahan kita dipertemukan di surganya Allah. Mudah-mudahan ikutlah pembelajaran TBE
yang insya Allah bisa merubah mindset pemikiran kita untuk lebih baik, untuk meninggalkan apa yang disyariatkan sama Allah gitu ya. Selama ini kita pengusaha tidak sesuai dengan syariat, kita labrak, yang penting kita sukses di dunia ini, tetapi di akhirat kita jaminannya neraka, Pak. Ternyata saya tahu. Bahkan saya dulu selalu top up ketika saya memohon sama abang, pada itu top itu memohon saya jinah sama anak kandung sendiri. Itulah dosa saya selama ini hingga Allah bersihkan sampai saat ini, nikmat dengan ujian-ujian ini karena saya menjalankan dosa itu bertahun-tahun. Dengan hijrah ini mudah-mudahan kita selalu istiqomah, sabar dan ikhtiar, bisa menjalankan dengan sesuai syariat Islam. Kita harus menjadi pengusaha yang sesuai syariat di mancanegara, tidak hanya di Indonesia ini ya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi Bapak Ibu, Anda yang sudah ikut TBE, penting atau penting ikut TBE itu? Penting banget. TBE itu Bapak Ibu sekalian akar atas persoalan yang Anda hadapi sekarang ini. Utang itu hanyalah pintu dari seluruh persoalan Anda saat ini. Kenapa? Karena ketika Anda punya utang, di TBE diperlihatkan fakta-fakta. Oh, ternyata ketika kita punya utang, ada tabiat buruknya di dunia yang kita akan terima. Di antaranya yang sudah diceritakan Ibu tadi, keluarganya jadi nggak harmonis, anak-anak nggak nurut, perasaan nggak tenang. Dan apa yang terjadi ketika Anda belum menginternalisasi tabiat buruk utang itu di dunia? Ada 18 yang akan diceritakan di TBE. Hari kedua di TBE Bapak Ibu sekalian dijelaskan bahwa selain tabiat buruk utang di dunia, ada juga konsekuensi utang di akhirat nanti. Salah satunya ketika orang meninggal masih gendong utang, pintu surga tertutup. Kendati kita mati syahid sekalipun, enggak akan dibuka. Loh kenapa kok kita bisa punya utang? Ada informasi yang Anda terima Bapak Ibu sekalian selama Anda hidup sehingga utang itu Anda jadikan sebagai pola, sebagai style, sebagai gaya hidup untuk memenuhi kebutuhan dan memenuhi yang namanya atau untuk menyelesaikan persoalan Anda. Orang yang sudah ikut TBE tidak akan mungkin lagi suka dengan kata-kata utang. Udah nek tuh. Betul atau betul Bu? Betul Pak. Dipastikan ketika sudah ikut TBE dapat ilmu ini, insya Allah lebih amanah Pak. Kenapa? Karena mereka di TBE itu sudah paham betul. Saya nggak mau lagi ngutang. Saya cuma mau ngelunasi utang saya. Lah yang belum ikut TBE potensinya ada. Ketika ngerti ilmu ini, utangnya lunas akan ngapain? Bisa jadi ngutang lagi. Kenapa? Karena akarnya belum kuat.